wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Sakratul Jana dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat sejarah Barat dan pemikiran-pemikiran mengenai Hegel, terus juga ada Arnold Toynbee, ada Karl Marx, dan terakhir ada Spengler. Iya teman-teman, sebelum kita membahas pemikiran-pemikiran tentang mengenai filsafat sejarah Barat, ya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai arti filsafat. Ya baik, filsafat ini secara harfiah ini berasal dari kata philo berarti cinta, terus juga ada sophos berarti ilmu atau hikmah. Nah jadi filsafat ini secara istilah berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Nah ada juga pengertian dari teori lain menyatakan kata Arab falsafa dari bahasa Yunani atau filosofia. Filos berarti cinta, ada sofia berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi filosofia ini berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Seperti itu. Terus juga teman-teman ya, di sini ada pengertian filsafat sejarah. Filsafat sejarah ini sebenarnya bukan hanya sekedar pengalihan dari penggabungan dua makna secara etimologis, tetapi juga kata filsafat dan sejarah itu melainkan merupakan sebagai pembahasan satu disiplin ilmu. Jadi filsafat sejarah ini memiliki wawasan, pembahasan, terus juga ada metode, paradigma atau perspektifnya sendiri seperti itu. Nah, filsafat sejarah ini lahir dari rasa ingin tahu dan kesadaran untuk mencapai apa yang dimiliki manusia gitu. Nah, jadi keingintahuan manusia ini tentang peristiwa yang telah terjadi, terus juga bergerak pada bangsa, terus juga masyarakat atau individual tertentu, bermuara pada pemahaman dan pengkajian peristiwa itu secara filsafat. Jadi filsafat, pengertian filsafat sejarah itu ya, yang dimana ilmu yang mempelajari perkembangan dan penyebaran hukum-hukum atau dasar-dasar kebangkitan dan sebab-sebab runtuhnya suatu bangsa untuk pergerakan masyarakat dan bangsa-bangsa itu sendiri. Nah, bisa juga dikatakan bahwa filsafat sejarah Barat ini ialah suatu istilah atau ibarat gitu tentang suatu pandangan terhadap kenyataan sejarah yang dilihat dari segi filsafat. Seperti itu. Iya teman-teman, tadi kita membahas mengenai filsafat sejarah ya. Sekarang kita membahas mengenai filsafat sejarah Barat. Nah, filsafat sejarah Barat ini membahas mengenai pemikiran tokoh-tokoh seperti Hegel, terus juga ada Karl Marx, ada Arnold Toynbee, terus juga dan terakhir ada Spengler. Nah, tokoh-tokoh pemikiran ini mencakup pentingnya memahami evaluasi sejarah Barat dari sudut pandang filosofis, yang dimana sejarah Barat ini telah menjadi subjek kajian yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, terus juga sejarah filsafat, ekonomi, hingga sosiologi. Nah, pemikiran para tokoh ini ya memperkaya pemahaman kita tentang dinamika peradaban Barat, baik dari konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Iya teman-teman, mengenai pemikiran-pemikiran tokoh sejarah filsafat sejarah Barat, filsafat sejarah Barat. Di sini yang pertama ada Hegel. Nah, Hegel ini memandang sejarah sebagai proses dialektis yang terus bergerak menuju peningkatan kesadaran dan kebebasan. Nah, pandangan Hegel ini ya mengenai konsep dialektis sejarah ini menjadi landasan bagi pemikiran filsafat sejarah Barat selanjutnya. Nah, terus juga di sisi lain ada Karl Marx. Karl Marx ini juga menyajikan interpretasi materialistisnya terhadap sejarah. Yang dimana Marx ini dinamika ekonominya memainkan peran sentral gitu dalam perkembangan masyarakat. Marx juga menggambarkan konflik kelas sebagai pendorong utama perubahan sejarah. Nah, dengan kapitalisme sebagai tahap terakhir sebelum munculnya masyarakat kelas bebas gitu. Sementara itu ada Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ini membawa pendekatan yang lebih holistik dengan meneliti pola-pola peradaban manusia dalam konteks universal. Nah, menyoroti tantangan dan respon kreatif yang dihadapi oleh peradaban di berbagai belahan dunia. Sementara terakhir ada Spengler.
Spiley ini memperkenalkan konsep siklus sejarah, yang dimana peradaban ini mengalami tahap-tahap yang dapat dibandingkan dengan musim dalam setahun. Nah, jadi pemikiran-pemikiran tokoh ini memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik peradaban barat dan perubahan yang dialaminya dari masa ke masa. Seperti itu cukup. Iya, teman-teman, selain ada pemikiran-pemikiran mengenai tokoh filsafat sejarah barat, di sini juga ada beberapa macam teori gerak sejarah. Di sini ada teori siklus, teori gerak spiral, mohon maaf. Terus juga ada teori gerak linear. Yang pertama kita bahas teori siklus dulu. Nah, teori siklus ini ya, teori yang menyatakan bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, yang dimana proses tersebut terus berputar. Dari kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, balik lagi kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, seperti itu. Terus juga ada teori gerak linear. Teori gerak linear ini merupakan teori menyatakan bahwa sejarah ini bergerak maju tanpa batas. Sedangkan teori gerak spiral ini teori yang menyatakan bahwa dalam sejarah terdapat tantangan jawaban, dan segitu seterusnya. Baik teman-teman, segitu saja mengenai pembahasan filsafat sejarah barat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.